Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasya Fauzia. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan NIM 2102070448. Pada video ini, saya akan sharing mengenai salah satu teori kepribadian yang tentunya dikemukakan oleh salah satu ahli psikologi yang cukup terkenal. Mau tahu siapa? Yuk, tonton video ini sampai habis ya, teman-teman. Nah, di sini saya mau membagikan teori kepribadian menurut Rollo May, di mana teorinya ini terkenal dengan nama teori eksistensialisme. Nah, teman-teman sendiri sebelumnya pernah mendengar gak sih apa itu eksistensi atau eksistensialisme? Mungkin beberapa di antara teman-teman pernah mendengar kata eksistensi atau pernah mengucapkan kata eksistensi, di mana menurut Kamus Bahasa Indonesia sendiri, eksistensi merupakan keberadaan atau keadaan atau adanya, dan dalam psikologi eksistensialisme sendiri, eksistensi itu adalah sebuah proses untuk memunculkan atau proses untuk menjadi. Di sini berarti manusia itu dianggap sebagai mencari arti hidupnya sekaligus mendapatkan kebebasan untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, sebenarnya psikologi eksistensialisme modern ini berawal dari tulisan seorang filsuf yang bernama Kierkegaard. Mungkin untuk teman-teman yang pernah belajar filsafat atau yang sedang belajar filsafat tidak asing lagi dengan nama Kierkegaard ini, di mana Kierkegaard dalam eksistensialismenya berharap bahwa setiap manusia paham arti mereka untuk hadir di dunia sebagai makhluk yang berpikir, yang aktif, dan berkemauan sekaligus menekankan keseimbangan antara kebebasan dengan tanggung jawab. Baiklah, sebelum lebih lanjut, saya harap teman-teman dapat mengerti terlebih dahulu mengenai arti dari eksistensi atau eksistensialisme ya, teman-teman. Dan berikutnya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai tokoh yang ada di balik psikologi eksistensialisme ini, yaitu Rollo May. Nah, Rollo May atau Rollo May lahir di Ada, Ohio pada tanggal 21 April 1909. May pertama kali kuliah di Michigan State University, mengambil jurusan bahasa Inggris, dan pindah ke Oberlin College di Ohio dan lulus tahun 1930. Nah, May ini pernah mengikuti seminar dari Alfred Adler, di mana dari seminar tersebut, May itu mulai belajar mengenai tingkah laku manusia dan lebih mengenal dirinya sendiri. Dan May juga belajar beberapa ilmu filsafat ketika ia itu bertemu filsuf dan teolog bernama Paul Tillich, di mana dalam mempelajari filsafatnya ini, ia mulai mengenal dengan eksistensial. Nah, May itu pernah menderita penyakit tuberkulosis. Namun, penyakit tuberkulosisnya ini membuat May sadar dan membentuk psikologi eksistensial, di mana May itu mengatakan bahwa penyakit itu mampu mengambil keuntungan dari perasaan tidak berdaya dan sifat pasifnya. Nah, akibat penyakit ini juga, May mulai menulis buku dan artikel yang kemudian menjadi terkenal dan menjadi gerakan eksistensial yang terkenal di Amerika. Nah, May itu mengatakan bahwa manusia dapat mengharapkan kesehatan psikologis apabila mereka mampu mencapai inti yang tidak didasari oleh eksistensi mereka. Nah, buat teman-teman yang tertarik dalam buku May ini masih terkenal sampai sekarang dengan judul A Man's Search for Himself. Nah, baiklah, selanjutnya, dalam eksistensialisme sendiri, itu ada yang dinamakan dengan konsep dasar yang terdiri dari being in the world dan juga non-being. Untuk being in the world sendiri, itu dalam bahasa Jerman dikenal dengan kata Dasein, yang berarti manusia itu hadir atau berada di dunia dan menampakkan diri sebagai subjek yang sadar, aktif, dan berproses. Nah, being in the world sendiri, ini itu terbagi lagi menjadi 3, atau mengalami 3 bentuk being in the world. Yang pertama ada Amwelt, Midwelt, dan juga Eigenwelt. Untuk Amwelt sendiri itu adalah manusia dengan alam, hubungan manusia dengan alam. Jika Midwelt adalah hubungan manusia dengan manusia, dan Eigenwelt adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, lalu yang kedua, atau konsep dasar yang kedua, ada non-being, di mana non-being ini adalah kebalikan dari being in the world, di mana jika being in the world itu ada di dunia, sedangkan non-being adalah ketiadaan, atau misal contohnya adalah kematian. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia itu
pasti akan mengalami yang namanya hidup dan juga kematian. Nah, lalu di sini Rolomai juga memiliki konsep dasar dalam teori psikologi eksistensialisnya nih, teman-teman. Yang pertama, ada kecemasan, lalu ada rasa bersalah, lalu ada intensionalitas, lalu ada cinta, keinginan, dan kepedulian, lalu ada kebebasan dan takdir, lalu juga kekuatan mitos, dan juga bagaimana Rolomai ini memandang psikopatologi dan juga psikoterapi. Nah, baiklah, di sini kita mulai dari yang pertama ya teman-teman, yaitu kecemasan. Sebelumnya, menurut teman-teman, kecemasan itu wajar nggak sih dialamin oleh setiap manusia? Kalau menurut saya, kecemasan itu merupakan hal yang wajar dan pasti dirasakan oleh kita semua, pernah dirasakan oleh kita semua. Dan rasa cemas yang kita rasakan itu tidak akan selamanya menjadi buruk loh teman-teman, jika masih di dalam batas yang wajar. Kecemasan itu bisa menjadi pendorong dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik. Seperti misalnya nih, jika saya diberi tugas oleh seorang dosen, misalkan, jika saya merasa cemas, saya akan segera mengerjakan tugas tersebut, karena saya takut dimarahi dan tidak dapat nilai. Berbeda dengan orang yang tidak cemas, ia itu akan cenderung bodo amat dan tidak mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi kecemasan itu sebenarnya tidak terlalu buruk ya teman-teman, jika dalam batasan yang wajar. Nah, menurut Rolomai sendiri, kecemasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kecemasan normal, yang kedua ada kecemasan neurotik. Nah, untuk kecemasan normal adalah kecemasan yang pasti dirasakan atau yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Kecemasannya tersebut bukan menjadi penghambat dalam aktivitas manusia yang merasakannya, namun menjadi pendorong. Contohnya adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Berbeda dengan kecemasan neurotik, di mana kecemasan neurotik ini adalah sebuah gangguan kecemasan, di mana kecemasan itu terasa berlebihan, di luar batas wajar. Seperti misalnya, jika saya terlalu cemas jika sendiri di rumah, saya selalu berpikir bahwa takut ada orang yang masuk ke dalam rumah dan merampok rumah saya, dan saya itu jadinya tidak mau apa-apa gitu, tidak mau keluar kamar dan diam saja karena saya takut. Nah, mungkin itu contoh dari kecemasan neurotik. Nah, lalu konsep dasar yang kedua di sini ada yang dinamakan dengan rasa bersalah. Menurut Mai, rasa bersalah itu bisa muncul saat manusia menyangkal potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, atau lupa akan ketergantungannya pada alam. Nah, Mai sendiri mengidentifikasi rasa bersalah itu menjadi tiga atau ada hubungan atau kaitannya dengan konsep dasar yang being in the world tadi, yaitu yang pertama ada Amwelt, Midwelt, dan juga Eigenwelt. Nah, Amwelt sendiri tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa Amwelt adalah hubungan antara alam dan manusia. Nah, di sini rasa bersalah itu bisa muncul apabila manusia sulit beradaptasi dengan perubahan atau yang ada dengan alamnya atau dengan lingkungannya. Lalu ada midwealth, di mana midwealth ini adalah hubungan dengan manusia dengan manusia, di mana rasa bersalah juga bisa muncul ketika kita itu sulit untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, misalkan. Nah, lalu yang terakhir adalah eigenwealth, di mana eigenwealth adalah hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, di mana rasa bersalah bisa muncul ketika manusia tidak bisa menerima kelebihannya atau kekurangan dirinya sendiri, atau menyangkal segala potensi yang dimilikinya. Nah, lalu konsep dasar yang ketiga ada yang dinamakan dengan intensionalitas, di mana menurut Mai, intensionalitas adalah kemampuan untuk membuat pilihan dan keputusan tentang masa depan. Nah, hal ini tentu saja sangat sesuai dengan arti eksistensi sendiri, yang berarti manusia itu memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas pilihannya. Lalu keempat, ada yang dinamakan konsep dasar kepedulian, cinta, dan keinginan. Di sini, Mai itu mengidentifikasi 4 macam bentuk cinta dalam tradisi barat, yaitu seks, eros, philia, dan agape. Nah, seks itu adalah aktivitas biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau cara melepaskan tekanan seksual lainnya. Sedangkan eros merupakan hasrat psikologis yang mencari untuk menghasilkan keturunan atau kreasi lewat persatuan dengan seseorang yang dicintai. Lalu ada philia, yaitu hubungan pertemanan yang intim di antara dua orang namun non-seksual. Lalu agape atau ejep diartikan sebagai penghargaan untuk orang lain, kepedulian atas kesejahteraan orang lain yang melebihi keuntungan apapun yang dapat diperoleh seseorang dari hal tersebut.
Nah, lalu ada konsep kelima, yaitu kebebasan dan takdir. Di sini, kebebasan menurut Mai adalah kapasitas seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan. Bentuk kebebasan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kebebasan eksistensial dan kebebasan esensial, di mana kebebasan eksistensial adalah kebebasan untuk melakukan atau bertindak, sedangkan kebebasan esensial adalah kebebasan untuk menjadi. Selanjutnya takdir. Nah, takdir ini menurut Mai merupakan rancangan dari alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing kita. Nah, takdir itu merupakan tujuan kita, pemberhentian terakhir kita atau target kita. Di mana kita tidak dapat menghapus takdir, tapi dapat memilih bagaimana kita akan bereaksi dan bagaimana kita menghidupkan bakat yang ada di hadapan kita. Nah, lalu yang keenam di sini ada yang dinamakan dengan kekuatan mitos, di mana Mai percaya bahwa manusia berkomunikasi satu sama lain itu dalam dua level. Yang pertama, melalui level bahasa rasional atau yang masuk akal, dan yang kedua, melalui mitos, dalam level pengalaman keseluruhan, dan manusia lebih penting daripada akurasi empiris dan komunikasi. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana ya Mai memandang psikopatologi dan juga psikoterapi? Nah, dalam psikopatologi, Mai itu melihat sebagai kurangnya komunikasi dan ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan berbagi diri dengan mereka. Nah, individu yang terganggu secara psikologis biasanya menyangkal takdir mereka sehingga akan kehilangan kebebasannya. Sehingga mereka itu menghasilkan beragam gejala neurotik yang akhirnya semakin menyempitkan dunia fenomenologis pribadi sampai ukuran yang bisa diatasi dengan mudah. Sedangkan dalam psikoterapi, Mai itu memandang psikoterapi sebagai upaya untuk membuat manusia itu merasa bebas. Mai mengatakan bahwa psikoterapi itu seharusnya lebih difokuskan untuk membantu manusia mengalami eksistensi mereka, sedangkan gejala yang menghilang itu hanya efek samping dari pengalaman. Mai juga berpendapat bahwa terapi itu didapatkan sebagian dari agama, sebagian dari ilmu pengetahuan, dan sebagian dari hubungan pertemanan. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.